Halo Studio Lovers, Indonesia kembali menambah kekuatan armada bawah lautnya. Namun kali ini bukan kapal selam besar seperti kelas Nagapasa atau Skorpen yang menjadi sorotan. Yang menarik perhatian justru adalah pengadaan 2 unit kapal selam mini berawak dari Italia yang dirancang khusus untuk operasi rahasia dan misi pasukan khusus. Meski ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kapal selam konvensional, kemampuan yang ditawarkan platform ini tidak bisa dianggap remeh. Kapal selam ini tersebut dirancang untuk menyusup ke wilayah musuh secara diam-diam, mengantarkan pasukan elit hingga melaksanakan misi sabotase strategis di kawasan pesisir dan perairan dangkal. Lalu, seperti apa spesifikasi kapal selam mini terbaru yang akan memperkuat TNI? Mengapa Indonesia memilih desain Italia? Dan seberapa penting kehadiran kapal selam ini dalam strategi pertahanan maritim Indonesia pada tahun 2026? Mari kita bahas lengkapnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Indonesia resmi menambah 2 kapal selam mini berawak. Indonesia dilaporkan telah resmi menandatangani kontrak pengadaan 2 unit kapal selam mini kelas DGK buatan Italia. Informasi ini menjadi perhatian kalangan pertahanan internasional karena menandai langkah baru Indonesia dalam memperkuat kemampuan operasi bawah laut, khususnya untuk misi khusus dan peperangan asimetris. Berdasarkan laporan yang beredar di media pertahanan internasional, perusahaan Italia DRAS telah menandatangani kontrak pembangunan dan pengiriman 2 kapal selam DGK untuk Indonesia. Yang menarik, kesepakatan ini bukan sekedar nota kesepahaman atau letter of intent. Ini merupakan kontrak resmi pengadaan yang akan menghasilkan 2 unit kapal selam operasional yang nantinya akan berlayar di bawah bendera merah putih. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada pembangunan armada kapal selam besar, tetapi juga mulai mengembangkan kemampuan operasi khusus bawah laut yang selama ini menjadi bagian penting dari strategi negara-negara maritim modern. Mengenal kapal selam DGK buatan Italia. Untuk memahami pentingnya kontrak ini, kita perlu mengenal lebih dekat kapal selam DGK yang dipilih Indonesia. Kapal selam DGK merupakan kapal selam mini berawak yang dirancang untuk berbagai misi khusus. Berbeda dengan kendaraan bawah laut nirawak atau drone bawah laut yang dikendalikan dari jarak jauh, DGK dioperasikan langsung oleh manusia. Artinya, kapal selam ini memiliki awak yang bertugas mengendalikan seluruh sistem selama pelaksanaan misi. Dari sisi ukuran, kapal selam DGK memiliki panjang sekitar 34 meter, dengan bobot sekitar 270 ton saat menyelam. Ukuran tersebut memang jauh lebih kecil dibandingkan kapal selam konvensional modern yang umumnya memiliki bobot lebih dari 1.000 ton. Namun justru karena ukurannya yang relatif kecil, kapal selam ini memiliki keunggulan dalam beroperasi di wilayah perairan dangkal yang sulit dijangkau kapal selam besar. DGK dapat diawaki hingga 6 personel operator, serta membawa pasukan khusus tambahan sesuai kebutuhan misi. Kemampuan ini menjadikannya sangat cocok untuk mendukung operasi satuan elit seperti Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI AL. Dirancang untuk misi pasukan khusus. Salah satu keunggulan utama kapal selam DGK adalah kemampuannya mendukung operasi pasukan khusus. Dalam berbagai skenario konflik modern, pasukan khusus seringkali membutuhkan sarana infiltrasi yang mampu membawa mereka mendekati target tanpa terdeteksi radar, kapal patroli, maupun sistem pengawasan pantai. Kapal selam mini seperti DGK mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam praktiknya, kapal selam ini dapat digunakan untuk berbagai misi, antara lain infiltrasi pasukan khusus ke wilayah musuh, operasi sabotase terhadap instalasi militer atau infrastruktur strategis, pengintaian dan pengumpulan informasi intelijen, operasi anti-teror maritim, pengamanan wilayah perbatasan laut,
operasi penyelamatan sandera di lingkungan maritim. Dengan tingkat kebisingan yang rendah dan ukuran yang relatif kecil, DGK memiliki kemampuan untuk mendekati sasaran secara diam-diam tanpa menarik perhatian. Kemampuan seperti ini sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan. Persenjataan dan kemampuan tempur. Meskipun berstatus kapal selam mini, DGK tetap memiliki kemampuan tempur yang cukup mengesankan. Kapal selam ini dilengkapi kemampuan membawa hingga 4 torpedo kelas berat. Persenjataan tersebut memberikan kemampuan serangan yang signifikan terhadap kapal permukaan maupun sasaran bawah laut. Selain torpedo utama, kapal selam ini juga dapat membawa berbagai muatan misi tambahan, termasuk kendaraan bawah air untuk pasukan khusus, mini torpedo, serta perlengkapan operasi khusus lainnya. Kombinasi antara ukuran yang ringkas, daya jelajah yang cukup jauh, serta kemampuan membawa senjata membuat DGK menjadi salah satu kapal selam mini paling menarik di pasar internasional saat ini. Untuk mobilitas, kapal selam ini memiliki jangkauan operasional hingga sekitar 4.000 mil laut, dengan kecepatan ekonomis sekitar 4 knot. Kemampuan tersebut memungkinkan DGK melaksanakan operasi dalam radius yang luas tanpa harus sering kembali ke pangkalan. Mengapa Indonesia memilih DGK? Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Indonesia memilih kapal selam DGK dari Italia? Jawabannya berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 50.000 kilometer. Selain itu, Indonesia juga menguasai sejumlah jalur pelayaran strategis dunia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah laut Indonesia juga mencakup zona ekonomi eksklusif yang sangat luas, mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi. Kondisi geografis tersebut menciptakan tantangan keamanan yang unik. Tidak semua wilayah perairan Indonesia dapat dijangkau secara efektif oleh kapal selam besar. Banyak kawasan pesisir dan perairan dangkal yang justru lebih cocok diawasi menggunakan platform berukuran kecil seperti DGK. Dengan kata lain, kapal selam mini ini bukan pengganti kapal selam konvensional, melainkan pelengkap yang akan memperkuat spektrum kemampuan TNI AL secara keseluruhan. Keunggulan Italia dalam teknologi kapal selam mini. Faktor lain yang membuat kontrak ini menarik adalah reputasi Italia dalam pengembangan kapal selam khusus dan sistem penyelaman militer. Selama beberapa dekade, teknologi kapal selam mini Italia telah digunakan oleh berbagai negara di dunia dan menjadi salah satu standar dalam kategori kapal selam khusus. Produk-produk Italia telah diekspor ke sejumlah negara seperti Pakistan, Korea Selatan, Kolombia, hingga Taiwan. Rekam jejak tersebut memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas dan keandalan produk yang ditawarkan. Bagi Indonesia, memilih platform yang sudah memiliki reputasi internasional tentu menjadi langkah yang logis dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Dampak strategis bagi TNI AL di tahun 2026. Kehadiran 2 kapal selam DGK akan memberikan kemampuan baru bagi TNI Angkatan Laut. Selama ini, fokus pembangunan kekuatan bawah laut Indonesia lebih banyak diarahkan pada kapal selam konvensional berukuran besar. Namun, perkembangan ancaman modern menunjukkan bahwa kemampuan operasi khusus juga memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Dengan adanya kapal selam mini, Indonesia akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melaksanakan berbagai operasi rahasia yang membutuhkan unsur kejutan dan kerahasiaan tinggi. Selain itu, platform ini dapat menjadi sarana pelatihan yang efektif bagi pasukan khusus maritim Indonesia untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi bawah laut. Di tengah meningkatnya dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik pada tahun 2026,
Kemampuan seperti ini menjadi aset yang sangat berharga. Tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen pencegah yang dapat meningkatkan efek gentar terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Potensi penambahan armada di masa depan. Meski kontrak awal hanya mencakup 2 unit, banyak pengamat menilai jumlah tersebut bisa menjadi langkah awal menuju pengadaan yang lebih besar di masa depan. Jika operasional DGK terbukti efektif dan sesuai kebutuhan TNI AL, bukan tidak mungkin Indonesia akan menambah jumlah kapal selam mini sejenis pada tahap berikutnya. Mengingat luasnya wilayah laut Indonesia, kebutuhan akan platform bawah laut yang fleksibel dan mampu beroperasi di berbagai kondisi perairan masih sangat besar. Karena itu, 2 unit pertama ini dapat dianggap sebagai awal dari pembangunan kemampuan operasi khusus bawah laut yang lebih komprehensif. Pengadaan 2 kapal selam mini DGK dari Italia menjadi salah satu langkah menarik dalam modernisasi pertahanan Indonesia pada tahun 2026. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kapal selam konvensional, kemampuan yang dimiliki platform ini sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kemampuan membawa pasukan khusus, melaksanakan operasi infiltrasi rahasia, hingga mengusung persenjataan torpedo, DGK menawarkan kombinasi unik antara mobilitas, daya tempur, dan fleksibilitas operasional. Lebih dari sekedar pembelian alutsista baru, kontrak ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya membangun kemampuan pertahanan yang lebih lengkap dan adaptif terhadap berbagai tantangan keamanan modern. Kini, menarik untuk menantikan bagaimana kedua kapal selam mini tersebut akan diintegrasikan ke dalam struktur TNI Angkatan Laut, serta apakah pengadaan ini akan menjadi awal dari penambahan armada kapal selam mini Indonesia di masa mendatang? Bagaimana pendapat Anda mengenai langkah Indonesia membeli kapal selam mini DGK dari Italia ini? Apakah 2 unit sudah cukup, atau Indonesia perlu menambah jumlahnya untuk memperkuat keamanan maritim nasional? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.